Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama Jalan-Jalan Cekbil. Jadi untuk edisi kali ini kita akan menghampiri dan mendatangi nih danau terkenal yang ada di Desa Pulau Harapan. Eksplorasi keindahan alam memang selalu menyenangkan ya, apalagi jika dikelola dengan baik, sehingga bisa menarik minat wisatawan. Danau Kausar ini contohnya, danau yang berwarna hijau dan keadaan sekitar yang masih asri disulap menjadi wisata alam yang mengedepankan keindahan untuk mencari sebuah ketenangan. Langsung wawancara dari narasumbernya. Yuk Kang, memperkenalkan diri dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Prales Mondi Yahya. Perkenalkan saya penasihat Karang Taruna Desa Pulau Harapan sekaligus Ketua Karang Taruna Kecamatan Sumbawa. Dalam kesempatan kali ini saya asli pemuda dari Desa Pulau Harapan, inisiator dari desa wisata juga yang ada di desa ini, yaitu wisata Telaga Kausar. Boleh tahu lebih lengkap nggak nih Kak? Apa tuh? Pendidikan gimana nih? Pendidikan S2, masih S2 di UIN Raden Patah Palembang. Anak UIN juga Iya dong. Kemudian aku masih statusnya jomblo. Nggak apa-apa sekalian promosi. Kemudian sekarang kesibukan mengajar. Mengajar di mana Di Kak? SMP Negeri 1 Rantau Bayur. Sebagai guru apa? Guru agama. Oke, guru agama dong. Iya. Calon idaman menantu dari mama. Oke. Kita lanjut pertanyaan nih Kak ya. Jadi Bill tuh Yap. penasaran banget sama danau ini karena terkenal banget nih danau ini nih. Benar. Kalau boleh tahu Kak ya, apa sih asal mula terbentuknya danau ini? Jadi tahun 2017 itu adalah awal mula kita itu menemukan danau ini. Tadinya hanya sekumpulan ada beberapa orang itu anak muda di sini yang hobi menjelajah, masuk hutan. Ngebolang ya. Termasuklah salah satu saya, ada Ulwan, ada Ade, kemudian Miza dan Mail waktu itu berlima. Nggak sengaja nemuin danau ini. Tadinya yang menemukan danau ini itu 2 orang ya. Cuma mereka nggak berani mengeksplor ke sini karena entah itu alasan apapun ya. Karena di sini banyak keyakinan warga sini. Akhirnya begitu kita posting, pemandangannya keren, pakai hemok waktu itu ya. Kemudian situasi warna ininya, gradasi airnya pun warna biru toska gitu. Akhirnya viral. Itu berkat bantuan media sosial. Media sosial emang Ya, berkembang luar biasa. Terima kasih Facebook, Instagram, dan lain-lainnya ya. Terus Kak, jadi gimana tuh awalnya 2017 ya? Kemudian akhirnya setelah itu warga-warga banyak kesini, anak-anak yang SMA, SMP balik sekolah tuh nggak balik ke rumah tapi balik ke sini. Karena penasaran sama pengaruh Instagram dan Facebook tadi. Dan tadinya juga murah, begitu kesini tuh murah, cuma bayar parkir 2.000. Tiket awalnya? Ya nggak ada tiket awal, hanya gratis parkir doang ya. Ya. Setelah itu semakin berjalannya waktu karena rame gitu ya, kayaknya ini akhirnya diperkembangkanlah oleh punya tuan tanah. Jadi yang ini bukan punya kita pribadi tapi ada yang punya, namanya Pak Ari Pai. Nah, dan pihak desa sepertinya belum terbuka pikirannya untuk bagaimana mengembangkan desa wisata. Karena tidak semua pemerintah kita ya kan satu pemikiran gitu. Memang susah untuk membuka mindset orang-orang itu susah. Tapi Pak Kritis akhirnya membangun ini bangunan belakang, didatangkan waterboom dari Solo, dibawa pakai kontainer malam-malam. Jauh dong ya dari Solo. Sampai 2 mingguan katanya. Kami aja kaget ya, ini ada bebek kan di depan sana. Itu dari Solo juga nih bebeknya? Jadi semuanya beliau bawa juga. Wow. Tadinya tahun 2017. Cepat, perkembangannya sangat cepat. Akhirnya beliau naikkan harga tiket menjadi 25.000. Oh, karena pengaruh waterboom tadi yang sudah diperbarui menjadi lebih cantik lagi. Orang yang datang ke sini itu Mbak Bila berbagai macam, mulai dari Palembang, Betung, Jambi, Pulau Rimau. Orang bahkan ini dijadikan lokasi hunting untuk private mereka ya. Tapi sayangnya setelah mengetahui biaya masuknya mahal, akhirnya warga perlahan-lahan menarik diri gitu. Itu kesalahan bagi saya. Jadi kurang ramah di kantong sebenarnya Kak ya. Padahal berkali-kali saya udah mengingatkan jangan sampai ini kayak jadi bumerang. Tadinya rame akhirnya jadi niat kita begitu, tahu-taunya
nggak jadi Nggak jadi karena nggak orang sini. sinkron Ya, antara pemilik sama pengembang. betul. Oke, jadi yang punya ide untuk mengembangkan danau ini adalah Karang Taruna dari Karang Taruna, ya. Pulau Harapan, maksud Mm-mm. Bill, maaf. Dan boleh tahu nih, siapa sih ketua Karang Taruna itu? Ketua Karang Tarunanya namanya Muhammad Asfi Uluan. Hmm, Ya, dia masih mahasiswa semester akhir di Universitas PGRI Palembang. mm-mm. Dan kalau saya sendiri penasehat di sini. Oh, Saya itu penasehat sekaligus perangkap ketua Karang Taruna Kecamatan Semewa. wah, jadi luar biasa Jadi- sekali nih. Jadi kerjasama sebenarnya sama, Ha-ha. sama Karang Taruna desanya. Namun di satu sisi ya Mbak Bil ya, kita pengen ini berkembang, Mm-mm. tapi di satu sisi ya itu tadi ya ada beberapa oknum yang mungkin belum terbuka pemikirannya. Pemikirannya. Padahal dia punya peluang untuk memutuskan sesuatu. Nah, benar. Oke nih Kak, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih Kak nama danau ini kan danau? Kausar. Oke, kenapa pilih nama Kausar dibanding nama-nama yang lainnya? Jadi Danau Kausar itu kalau di Jambi itu ada Danau Kaco. Nah, Kacor, ya Kaco. Kaco. Ya, Ah. Danau Kaco. Jadi sebelum kita masuk ke Taman Nasional Gunung Kerinci, Mm-mm. itu ada Danau Kaco. Danau Kaco itu dasarnya nggak ketemu. Oh, Jadi waktu Kacor. ya nggak, maksudnya dia terang, Mm-mm. kemudian dasarnya kelihatan, tapi kalau kita selam nggak akan nyampe kita. Oh, Itu keunikannya. dalam berarti ya? Tuh. Kemarin Rika Harsa ya, yang dari My Trip itu dia mencoba untuk nyelam tapi nggak nyampe-nyampe. Itu aku sambil berpikir, itu keren banget danau itu. Nah, ininya tadi mirip banget Danau Kaco, warnanya biru toska kayak gitu. Bening. gitu. Iya kelihatan, dasarnya kelihatan, tadinya belum. Tadinya nggak kayak gini warnanya. Hmm. Sekarang hijau lumut ya, ala-ala gimana gitu ya. Itu pengaruh dari Pengaruh apa Pak? kedukan. Kedukan, ini kedukan. oh garuk. Tadi ya kedukan pakai kobelko alat berat. Tadinya nggak sebesar ini, nggak selebar ini. Oh, Ya. kecil jadi dulu ya danau Tadinya aslinya. sederhana, ya kecil. Kemudian dikeruk pakai alat berat, akhirnya berubah warna, tekstur. Ya saya bilangnya ke teman-teman, airnya merajuk. Oh, ngambek. Ngambek. Baperan. Baperan. berarti Jadi ya. bener Mbak Dian, bener ini. Jadi dia baperan. Alam itu dia akan balas ke kita. Kalau kita nebang pohon dia akan banjir. Kalau manusia ini melakukan sesuatu keburukan, nah tsunami. Mm-mm. Gunung juga kayak gitu. Ya, sama kayak gini. Jadi kalau kita memperlakukan alam dengan baik, alam akan memperlakukan kita dengan baik Ya, juga. enak kan kita mandang sejuk Hmm. kalau kita baik dengan alam gitu. Udah kejinguan sunsetnya. Gitu ya. Jadi Kausar itu kita ambil namanya dari Quran. Karena saya meyakini tidak ada satupun danau di dunia ini namanya Kausar kecuali di sini. Wah. Udah Bener. apa patenin jadi. Iya. Tadinya di sini nih pelangnya nih. Nggak tahu kemana sekarang. Karena udah semenjak corona ini sepi. Terakhir di sini ada event besar bulan April kalau nggak salah ya. Iya, April Mei. Camping ceria pendaki Sumatera Selatan, pendaki gunung. Jadi kita tuh nggak bisa mendaki gunung karena corona itu gunung-gunung semua tutup di Indonesia. Jadi saya itu termasuk orang yang hobi mendaki. Makanya muka saya kusam kan. Habis pulang dari Gunung Prau di Wonosobo saya baru kemarin saya pulang. Ini jadi di sini kita camping. Rame, pesertanya 170 orang. Wah, dari berbagai macam daerah. Se-Palembang. Wow. Ya, berbagai macam daerah se-Palembang. Anak-anak gunung semua ya yang di sini. Camping mereka sehari semalam gitu. Ini jadi lokasi kopdar, anak-anak motor, anak-anak ulang tahun juga di sini ngecamp di sini. Bagus nih lokasinya. Bisa mancing, bisa berenang gitu. Ada kamar mandinya juga. Jadi kita bisa ganti baju di sini bisa. Itulah jadi filosofi dari Danau Kausar. Kita pengen danau ini kayak benar-benar seperti Telaga Kausar yang ada di Sugar sana. Amin. Jadi cita-citanya, harapannya Iya. emang harus tinggi. Iya, gitu. benar. Itu filosofinya. Karena tadinya ini makanya aku bilang kan sama Ibu Bil, anak-anak pengajian di Banyuasin, bukan hanya di Banyuasin sih sebenarnya, yang Palembang juga mainnya ke sini. Itu ngaji di saung-saung ini nih. Tuh gitu. Di sini. Karena Yang tenang cewek-cewek yang bawaan ahwat-ahwat itu, uhti itu di sini tuh pengajiannya. Aku aja kaget, mereka kan kadang kan SMS kan. Sorry apa? Inbox ya, DM juga gitu. Iya. Kak ini ya yang punya Telaga Kausar, bukan yang punya, yang berhubung saya itu kebetulan
nemuin lah ya, ngelola gitu. Kenapa ini? Mau izin Kak, bisa nggak kami pengajian di sini? Oh silakan. Ngaji di sini silakan. Katanya sejuk artinya. Nah ini Telaga Kausar itu menjadi alternatif. Kenapa? Karena di Banyuasin tidak punya satupun wisata yang menarik sebenarnya. Iya Jauh- benar. kita jauh dari gunung, kita jauh dari laut, sungai kita warnanya kopi susu, kopi susu keruh artinya. Kemudian kita nggak ada air terjun, Jadi nggak ada pematang yang sawah kita jarang. benar. Akhirnya kita dengan hadirnya Telaga Kausar ini sebenarnya jadi alternatif. Saya niatnya cuma 5.000 sih sebenarnya tiketnya. Jadi bagi hasil antara Karang Taruna, pemilik tanah sama pemerintah desa. Tapi ya begitulah, 25.000 cukup mahal. Akhirnya orang berpikir lebih baik kita ke Waterboom Opi, Iya, kita benar. lebih baik ke kota nonton bioskop daripada ke sini. Itu kesalahan bagi saya. Ini kalau boleh tahu mulai sepinya sejak kapan ya Kak? 1 tahun yang lalu, Mulai 1 tahun sepi. setengah yang lalu ya. Hmm. Sekitar 2019 awal itu mulai sepi. Pada akhirnya kita menyadari itu, dan ketika sudah mulai sepi, pihak tuan tanah akhirnya datang ke rumah saya, minta tolong, Wan, tolong promosiin, tolong bantu promosi Cak, biar rame lagi Cak. Iya. Aku bilang, kalau bapak nak promosi, ikuti permainan kami, cukup 5.000 duit masuknya per orang, atau 3.000, insya Allah rame lagi. Dia tidak mau, dia mau 25.000 karena mungkin mau balikin modal ini kan. Iya benar, mahal itu. Dan itu kesalahan, tahu nggak? Jujur adik-adik ya, saya tidak setuju ada Waterboom, karena bagi saya senatural mungkin, senature mungkin, alam tetap jangan dicampur adukkan dengan besi, dengan bebatuan. Biarkan dia kayu-kayu aja, pohon-pohon, rindang, sungai, suara burung. Jadi itu yang membuat natural. Jangan sampai ini kayak baja, ini kan kayak hilang akhirnya, merusak keindahannya. etniknya jadi. hilang. Benar. Ini kalau tadinya nggak ada bangunan itu, jadi pemandangannya kayak ini nih, gerucut nih. Langsung view-nya Iya, ke sana gerucut gitu. kayak gini nih. Wow. Keren banget Bil. Terus lo pasang hemok di sini kan, dari tiang ini ke situ, terus foto dari sini, kayak bagus banget. Nah, alhamdulillah saya menyimpan foto itu. Begitu. Jadi ini adalah wisata alternatif. Dan sekarang pariwisata Banyuasin sedang menggalakkan ini, salah satunya Danau Kausar. Tapi walaupun menggalakkan, mereka bikin majalah tentang pariwisata, tapi upaya mereka untuk ke sini itu kurang. Contoh, akses jalan. Iya benar. Susah kan kita jalan masuk. Jalannya berlobang, becek, kemudian tidak ada petunjuk arah. Itu Hutan-hutannya juga banyak, jadi rawan sebenarnya. rawan. Tapi sejauh ini aman, insya Allah. Karena abis ini orang kalau mau mencuri motor, misalnya ada begal, aman. Di sini nggak ada begal, karena mentok jalan abis. Oh ini akhir jalan ya? Akhir jalan. Ini akhir Itu akhir jalan, akhir dunia. Gimana ya maksudnya ini? Langsung ke Akhir Samsat. daratan. Akhir daratan. Karena akhir sana daratan. lautan udah ibarat kata. Jadi gini Bil, itu kumpai. Kumpai? Ya, Kumpai berayun. You know kumpai? Iya, Ya, kumpai itu kayak benalu ya kalau di darat. Jadi dia tanaman kayak eceng gondok itu Dulu iya Bil pernah dulu semasa seni tarinya. dari kumpai. Iya, temanya kumpai. Nah, jadi kumpai itu dia akan diangkat pakai alat berat, dan air ini hidup, dan perekonomian bisa hidup sampai ke Sungsang, sampai ke perairan Bangka Belitung. Wah. Loh, Bil, kau bayangkan ya, ini perairan Bangka Belitung. Kemudian kita sudah masuk Laut Cina. Itu bisa tembus ke Singapura, bisa tembus ke ini cuma dalam berapa. Makanya kan mimpi Pak Sekolah ini apa? Menghidupkan pelabuhan dan sapi hati kan. Iya. Salah satu tujuan beliau agar ekonomi kita hidup. Ya salah satunya ini. Ada Mengikis. aksesnya sebenarnya. Ada, Kalau makanya bisa lebih giat nenek-nenek kami zaman dulu kan pulau ini kan termasuk, maka dia dibilang kalau yang arah masjid besar itu disebut pulau laut. Di ujung jalan pulau laut itu pelabuhan zaman dulu. Orang Sungsang itu mampirnya ke situ. Wah. Nah termasuk almarhum kakek saya itu aslinya orang Sungsang. Jadi mereka datang dari sini, makanya saya meyakini ini dulu kehidupan. Makanya di sini ada kuburan-kuburan lama yang termasuk dikeramatkan. Ya, mengapa saya katakan keramatkan? Cuma orang Islamnya yang bodoh aja ya. Itu kan sebenarnya ulama kayaknya. Karena saya meyakini itu ulama besar. Jadi kalau kitanya tabaruk, kayak Merogan, orang datang minta doa bla 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 bla. Itu di kota aja. Ini
ini Kalau orang andai kan tahu ini juga, kota iya. mungkin rame yang datang sini, tapi bener orang sini bener-bener minta nomor, minta topel, minta apa. Jadi Mungkin saya- disalahgunakan Kak ya. begitu. Sebenarnya mau saya jadikan cagar budaya, tapi berhubung di pertengahan jalan sudah seperti ini, bayangkan ya, orang pariwisata lebih percaya pada saya daripada kepada kepada pemerintah desa. Terakhir saya diwawancari oleh Net TV, yang Net TV Net TV Palembang, oleh Kak Debi. Kak Debi itu dia salah satu pejabat lah di dinas pariwisata kita di Banjarmasin. Jadi beliau nelfon saya, dia manggil aku Dindo ya, Dindo bisa temui ini enggak orang Net TV hari ini ya. Jadi aku langsung jelaskan ke mereka, banyak lah Kompas TV semuanya wawancara saya, karena yang punya pemikiran memang kita deh. Iya. Gitu. Baiklah. Cerita di balik dibangunnya Danau Kausar ini adalah karena pemilik danau dan juga anak muda yang tinggal di wilayah sekitar danau melihat adanya potensi pariwisata yang bisa dihasilkan jika Danau Kausar ini dikembangkan. Nah, kita lanjut ya. Ya, Pertanyaannya gimana? Bill pengen tahu nih, dan Bill juga penasaran, asal mula terbentuk danau ini tuh apa sih Kak sebenarnya? Asal mulanya yang pertama, danau ini memang sudah alami dari sananya. Tadinya skalanya cukup tidak terlalu besar, sedang. Oh, jadi ruang lingkupnya kecil Ruang dulu lingkupnya ya? kecil, dan kemudian akhirnya dengan hadirnya banyak pengunjung, tuan tanah akhirnya melebarkan diameter danau ini menjadi besar. Tadinya warnanya agak kebiru-biruan Tosca begitu. Kemudian ini mungkin masih dalam proses pemulihan airnya, masih hijau-hijau gimana seperti itu ya. Nah, danau ini ditemukan 2017 oleh sekawanan anak-anak muda yang pecinta alam di desa ini, termasuk saya salah satunya, Mas Ulwan, Mas Ade, Ismail, dan Miza. Lalu di tahun 2017 itulah kami memposting dan memviralkan di medsos, di Instagram, Facebook, dan akhirnya orang-orang berduyun-duyun datang ke sini. Berarti pengaruh besar banget ya media Luar sosial biasa. demi kemajuan dan Benar. pengembangan danau ini Kak ya. Benar banget. Kalau boleh tahu lagi nih Kak, siapa sih yang punya ide untuk memajukan danau ini? Kan lokasi danau ini lumayan masuk ke dalam atau Benar. lumayan terpencil lah Benar, ya. benar. Jadi begini Mbak Bibil, kalau kita punya prinsip bahwasanya mutiara berlian itu kalau ditaruh di lumpur dia tetap berlian. Iya. Jadi tempat yang indah itu walaupun dia berada di tempat yang pelosok sekalipun, kalau dia bagus orang akan cari. Nah, begitu juga filosofi kita dalam mempromosikan pariwisata desa ini. Jadi walaupun danau ini berada di ujung jalan, di ujung daratan di kampung ini, saya yakin orang akan datang ke sini kalau kita mempromosikannya dengan baik gitu. Jadi kita semaksimal mungkin lewat teman-teman, bantuan juga medsos, akhirnya danau ini banyak dikunjungi oleh orang-orang, dan kita mempromosikannya dibantu oleh pihak pemerintah juga ya. Jadi pemerintah itu sebenarnya sekarang sudah ikut andil, tapi mungkin belum semaksimal itu karena kalian tahu sendiri, Iya. akses jalan, Susah ya. petunjuk arah ya belum begitu ada. Jadi itulah. Kemudian manajemennya belum kan. Belum. Saya dengan adanya wisata ini saya pengen perekonomian ibu-ibu di sini terangkat. Jadi Kemudian masyarakat sekitar tuh ikut andil, andil. dan bisa mendapatkan hasil dampaknya begitu. Oke nih Kak, nama danau ini danau apa? Kausar. Kenapa sih pilih nama Kausar dibanding nama-nama yang lain? Kan banyak tuh nama-namanya. Ya, jadi Danau Kausar itu filosofinya sebenarnya kita ngambil dari Al-Qur'an ya. Mengapa kita ngambil Danau Kausar? Karena saya berkeyakinan tidak ada satupun danau di dunia ini bernama Kausar kecuali di sini. Itu yang pertama. Karena kita kan mencari sesuatu daya tarik ya, Iya, yang unik ya. Apa nih? Kalau Danau Suji, mungkin Danau Ranau, Danau Toba, oke sudah punya semua. Tapi kalau kita mau copy paste punya orang nggak mungkin toh. Iya. Akhirnya kita harus punya inisiatif, kreativitas sendiri. Akhirnya kita coba untuk mengadopsi apa yang ada dalam Quran. Gitu. Dengan satu niatan, sebenarnya kita menikmati ayat-ayat kaunia ya, ayat-ayat alam semesta. Jadi dipilihlah nama Danau Kausar. Oke, Kak, Bill penasaran juga nih. Banyak banget ya Bill penasaran perihal Apa? danau ini. Kira-kira apa sih daya tarik danau ini dibanding danau-danau lainnya? Pertama, danau ini dari pintu masuk aja sebenarnya sudah ada lapang parkir.
luas. Kemudian akses jalan mungkin mulai dari lapangan parkir ke sini udah padat ya, Iya. tidak seperti yang di luar tadi. Dan di sini ada bebek-bebekan, udah, kemudian ada perahuan, kemudian ada saung-saung, banyak sekali saung. Kemudian ini ada kolam renang anak-anak di sini, itu yang dewasa, ada waterboom, ada tempat pemancingan di ujung sana, ya. Di sini juga ada tempat pemancingan belakang sini. Ini beda, ya, ini beda ikan. Ini ikan toman, itu ikan tapa. Kemudian yang tengah ini khusus mandi, bebas. Ya. Di acara event-event besar seperti 17-an, di sini sering diadakan acara-acara besar seperti Panjat Pinang, lomba bidar di sini. Bidar? Iya. Wah, hebat Keren sekali kan? dong. Kemudian tempat camping di sini nih jauh dari hiruk pikuk kota. Iya, benar. Jauh dari hiruk pikuk jalan raya. Jadi orang tuh mencari sesuatu yang tidak jauh dari kota, tapi suasananya seperti di dalam hutan. Ini Jadi solusinya. tenang dan asri. Asri. Karena kalau misalnya dari kota kan udah bosen ya lihat Betul. mobil-mobil, Betul gedung-gedung. Jadi ingin perubahan atau ingin pemandangan yang lebih cantik lagi, dan banget. itu bisa ditemukan di Danau Kausar ini. Betul banget. Benar banget. Kalau boleh tahu nih, banyak banget yang Bill penasaran ya. Di mana sih Kak lokasi lengkapnya ini? Soalnya Oh, kan iya. ini lumayan masuk pelosok nih. Mm-mm. Dan dari depan aja udah ada ya sebenarnya Iya. pelang namanya, Benar, cuman benar. kurang ada penunjuk arah, jadi Oke, orang tuh siap. kurang tahu gitu. Jadi- Posisi lengkapnya di mana? Jadi posisinya adalah di Desa Pulau Harapan, di Jalan Lintas Timur, masuk dari Kampung Sangaji, Jalan Sangaji, sekitar 8 km ke dalam. Dan nanti kalian akan menemukan ada pelang di depan kecil, tulisannya ke arah kanan ya, itu Telaga Kausar. Oh, seperti itu Kak. Nah Kak, harapan Kakak ke depannya untuk kemajuan pariwisata di Desa Pulau Harapan khususnya itu apa sih? Yang pertama, mudah-mudahan pemerintah, baik itu pemerintah desa maupun pemerintah daerah, turut andil ya dalam bersinergi bersama dalam memajukan desa wisata yang diimpikan oleh Menteri Pariwisata kita, Presiden kita. Bayangkan ya, kita bisa dapat pemasukan ya dari turis-turis mancanegara kalau kita pintar mengelola suatu tempat wisata. Nah, saya tidak menutup kemungkinan bisa jadi hal-hal seperti ini, sesederhana ini bisa menjadi daya tarik Iya benar-benar. dari turis, entah itu domestik entah itu mancanegara begitu. Nah, itu bisa mengangkat perekonomian rakyat kita. Nanti kita tinggal membuat sesuatu yang unik, apakah itu merchandise, gelang, khasnya ya jadi, jadi Kak. khasnya begitu, seperti itu. Seperti itu. Itu jadi bisa membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat, bagi anak muda yang pengangguran di desa ini, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya Indonesia tuh punya banyak wisata Banyak yang cantik, banget, luar cuma biasa. belum tergali Betul banget. oleh pariwisata bahkan anak mudanya sendiri. Betul. Jadi nih, pesan dan saran Kakak untuk anak muda Indonesia atau anak muda yang ada di Banyuasin nih khususnya, itu apa dalam memajukan pariwisata yang ada di Banyuasin? Pesan saya satu, manfaatkan masa muda kalian untuk mengeksplor Indonesia, karena Indonesia itu negeri yang begitu indah dan tidak akan pernah ada habisnya untuk kalian jelajahi. Minimal kalian membuat sebuah hidup kalian, ya, track record dalam hidup kalian. Kalian pernah menjelajahi beberapa tempat yang tidak akan pernah kalian lupakan dalam hidup kalian. Jadi untuk kaum mageran nih, untuk kaum mageran dan kaum rumahan, Benar. nggak boleh atau mungkin ini bisa dijadiin list untuk liburan kalian. Ya. Tempatnya ada di Desa Pulau Harapan, Yes, betul. di Kecamatan Banyuasin 3, nggak jauh kok dan tempatnya nggak Kecamatan mengecewakan. Sembawah. Oh, Kecamatan Oke, maaf Bil salah. Kecamatan Sembawah. Ya. Oke, terima kasih Kak telah atas waktunya dan Siap, terima kasih mungkin juga. kita kedepannya bisa berbincang-bincang lagi Bisa. ketika danau ini telah menjadi kembang yang lebih Siap, bagus lagi. insya Allah kita akan kembangkan lagi lebih baik. Oke, baiklah, terima kasih. Dan untuk penonton, sampai jumpa di episode Jalan-Jalan Cek Bil selanjutnya. Dah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamu yang ingin melihat matahari terbit yang indah di pagi hari, Danau Kausar ini bisa menjadi referensi liburan akhir pekan kamu loh. Gak perlu jauh-jauh untuk liburan sampai ke luar negeri. Banyuasin juga punya spot indah untuk dinikmati. Salsabila Miotami, Banyuasin, Sumatera Selatan.